Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Aqsa dan Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, diberikan sehat, diberikan kesempatan untuk dekat dengan Allah, salah satunya melaksanakan kewajiban salat berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semuanya berusaha istiqomah sebagai umat beliau, berdoa sangat kepada beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau baik dari segi akidah, ibadah dan akhlak bermuamalah. Baik, bagi sekalian saya hormati, melanjutkan kajian himpunan urusan kaji Muhammadiyah. Insyaallah masih tentang dalil bukti dari Al-Quran dan hadis al-iman bil yaumil akhir, iman pada hari akhir atau hari kemudian. Nah, di situ dalilnya masih di halaman 40. Oke, halaman 40. Sekarang ada bunyi hadis Ani bin Umar. Nah, bentuk kaki Ani bin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sara ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nar ilal nar, ji'a fil maut hatta yuj'ala bainal jannah wan nar fayudbahu thumma yunadi munadiyan ya ahlal jannah khuludun fala mauta wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Fayazdadu ahlul jannah farahan ila farahihim wa ahlun nar husnan ila husnihim. Akhrajahu asy-syaikhan wal lafdhu lahuma wa Tirmidzi bi ma'nahu Taisirul Usul juz ar-rabi'ah 121. Nah, Ad-Dawah 1346 Al-Faslul Khamis fi
kiamat. Nah, itu dalam kata tersebut. Nah, hadis ini sebagai temuan bahwa jadi Ibnu Umar sahabatnya itu begitu Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah SAW ini bersabda begini, idza shara ahlul jannah, apabila nantinya para penghuni surga menuju. Jadi penghuni surga kalau sudah dimasukkan menuju tempatnya, ilal jannah, menuju surga. Sering kita bayangkan Rabu al-jannah itu artinya adalah kebun sebenarnya. Jadi Allah memahamkan pada kita ketika ngomong kebun, membahas kebun di dunia ini adalah kita ini pasti nyaman. Jadi kebun itu ada buah-buahan, ada buah, ada sayuran. Kemudian di situ kita air adem, tentrem dan tenang, itu kebun. Tapi kalau saya kita binatang, nah itu kebun. Nah, sehingga nantinya al-jannah itu isinya begitu dan lebih gambarannya di dunia, maka nantinya di akhirat lebih dari yang ada di dunia ini. Jangan kemudian tahulah suatu mana kebun, jangan dibayangkan. Ini kan pendekatan kebun kita ini ya di dunia ini. Kalau kita ke kebun aja kan enak, ya kan? Carinya ke tempat-tempat yang dingin, ada air dan sebagainya. Nah, jadi ahli itu apa? Penduduk, penghuni. Makanya dikatakan ahli jannah itu para penduduk surga. Jadi nanti kalau sudah dibawa dituju tempatnya oleh ahli surga, menuju surganya Allah. Nah, ini setelah diadili bahasanya begitu. Surga, menuju surga, yang dibawa ke surga. Wa ahlun nar ilan nar. Kemudian yang ahli neraka, penduduk neraka, penghuni neraka juga nantinya menuju ke neraka. Nah, an-nar sendiri itu apa pendekatan di dunia? An-nar itu artinya itu api. Sekarang sifat api di dunia ini bagaimana? Panas. Kita ini kan dekat dengan Ispatindo, pabrik apa ya? Berjajah besi. Bagaimana panasnya melelehkan terhadap besi tadi. Kita sendiri kalau di atas LPG aja sudah tak kuat. Nah, oh berarti an-nar ini adalah api yang nantinya di neraka itu di surat Al-Quran, maaf di kitab Al-Quran, ya kan? Wa quduhan nas wal rijal uiddat lil kafirin. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu yang disediakan oleh Allah bagi orang yang kafir. Logikanya bagaimana? Bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Siapa manusia yang dijadikan oleh Allah bahan bakar neraka? Orang musyrik, orang kafir yang tidak taat kepada Allah. Sehingga dikatakan apa? Lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Logikanya orang yang tidak iman kepada Allah, orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang yang tidak ibadah dan bahasanya itu rusak semua, maka otomatis jadi bahan bakarnya neraka. Nah, bahan bakar neraka tadi manusia yang dinamakan Allah lil kafirin, orang yang kafir. Nah, batu-batuan yang kita lihat itu juga nantinya jadi bahan bakar neraka.
Sekarang jenengan lihat antara orang yang baik sama tidak banyak manusia di dunia ini yang aja. Oh, yang orang yang mengerjakan kebaikan, yang ibadah kepada Allah sama tidak banyak manusia sekarang. Nah, ini pendekatan bahwa kita ini dikasih oleh Allah akal itu berpikirnya demikian. Nah, itu ngomongin masalah benar neraka. Sehingga kata Rasulullah ini, para penduduk neraka juga nantinya sudah menuju neraka, pasti itu sudah. Surga, penduduk surga pasti di bawah sudah. Penduduk neraka juga pasti di bawah sudah. Ji'a bil maut. Nah, kemudian disitulah neraka maka dinerakakan kematian. Dalam konteks di situ sudah tidak ada lagi. Nah, hatta yuj'ala bainal jannah wan nar. Kemudian dibawalah di antara surga dan neraka, ya kan? Setelah itu dibawa sudah. Setelah dimasukkan neraka, kemudian dibawa di antara surga dan neraka, fayubahu tsumma yunadi munadi ya ahlal jannah. Kemudian disitulah kemudian akan disembelih. Zabahan itu artinya disembelih. Artinya disembelih itu diperemeh semua. Kita lihat ketika sejarahnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad, bagaimanakah Allah ini menunjukkan Nabi Muhammad bagaimana pemahaman. Lihat itu di surga ini, lihat itu di neraka. Ada orang yang dipotong mulutnya, ada orang yang tangannya dipotong, ada orang yang mohon maaf kemauannya juga dipotong dan sebagainya. Allah menunjukkan ini loh umatku nanti yang melakukan dosa yang luar biasa, yang dipotong lidah mulutnya, bohong, dusta, ingkar janji dan sebagainya. Perutnya mohon maaf meluarkan yang ada di perut kemudian berdos sebanyak begitu. Itu adalah makanan haram semua. Nah, ini namanya fayuzbah, disembelih, diperhatikan semua. Tafsirnya diperinci sudah satu-satu begitu. Nah, tsumma yunadi, kemudian diserukan di situ al-munadi. Munadi itu adalah orang penyeru, mohon maaf bukan orang penyeru. Dalam konteks di situ adalah malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk memanggil mereka. Saya katakan tadi bukan orang karena semua orang sudah diakui di situ. Munadi di situ artinya adalah para penyeru dalam konteks malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Bagaimana? Dia ngomong begini, ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga, khuludun fala mauta. Para penduduk surga, khuludun jamak dari khalidun, kekal. Kalian adalah para penghuni surga yang kekal. Fala mauta, dan tidak ada kematian. Jadi gambarannya nyambung terus, tidak ada batasnya. Nah, maka konteksnya ketika kita hidup di dunia dibatasi namanya di dunia, kemudian alam barzah, kematian tadi, dan hidup di alam yang berbeda. Jadi kita akan mati, tapi sebenarnya tidak mati. Lihat itu di surat Al-Baqarah 156. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la yashkurun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Al-Baqarah 156. Dan jangan dikatakan bahwa orang yang terbunuh
jalan Allah. Itu mereka bukan mati, tetapi mereka dalam keadaan ahya, hidup. Tapi kamu semuanya tidak merasakan itu. Nah, itu ketika konteksnya adalah dari alam dunia menuju alam barzah. Nah, sekarang konteksnya di akhirat itu sudah. Wahai penduduk surga, kata malaikat, para penduduk surga, al-munadi namanya, para malaikat itu menyebutkan, khuludun fala mauta, dan kalian adalah kekal di dalamnya dan sudah tidak ada kematian. Dunia dibatasi oleh alam barzah mati, tapi di akhir juga ada fala mauta, tidak ada kematian. Nah, wa ya ahlun-nar khuludun fala mauta. Nah, begitu pula sebaliknya. Wahai ahli neraka, wahai para penghuni neraka, wahai para penduduk neraka, kalian juga adalah kekal fala maut, dan tidak ada kematian di situ. Jadi wis tempat ya dua itu. Kalau nggak surga dan neraka, terus nggak ada lagi. Bahasa kita itu mungkin kalau kepada malaikat, kepada ahli swarga dipuji-puji dan begitu dibanggakan. Kalau bagi orang ahli neraka, bahasa Jawa kita itu seperti kapok. Apa kaki kapok? Nah, begitu bahasa. Itu kata malaikat. Kemudian apa kata malaikat yang diberitakan oleh Allah untuk menyeru mendoakan mereka? Ahlu surga di belakang, ahlu neraka di kapok oleh malaikat. Fayazdadu ahlul jannah farahan, maka bertambahlah ahlu penduduk surga. Apa yang ditambah? Farahan ila farahihi, kebahagiaan, kegembiraan menuju kegembiraan yang luar biasa pada diri mereka. Jadi farahan itu artinya itu bahagia, senang. Jadi wis gak ono sedih blas, gak ono ngulingi blas, wis gak pikir cicilan ngecicil utang wis gak ada. Kalau sekarang kita kan masih mikir utang begitu. Jadi mereka kegembiraan juga. Inilah kemudian, ya kan, kita ingat hadisnya Rasulullah itu, a'dadul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara fi qalbil basar. A'dadul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara fi qalbil basar. Apa kata Rasulullah itu yang disampaikan oleh Allah kepada dia? Aku sediakan terhadap hamba-hambaku orang yang soleh, yang nantinya jaminannya surga. Yang mana surga itu malah yang tidak bisa dilihat secara jelas oleh manusia yang punya mata tadi. Walaupun di dunia ini sudah diberikan gambaran nikmat dulu. Walaupun sami'at, dan tidak bisa didengarkan oleh telinga. Bagaimana kenikmatan? Wala khatara fi qalbil basar, dan tidak bisa terdentak dalam hati manusia. Semua itu tidak bisa dibayangkan. Itu surganya Allah yang disediakan oleh orang-orang yang soleh. Begitu pula sebaliknya neraka, ngerinya bukan main. Nah, ini. Maka dikatakan tadi oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyeru tadi, fayazdadu, maka ditambahkan ahli jannah apa? Kegembiraan dalam hatinya tadi tidak bisa dibayangkan sudah. Saking senangnya ila farahi, gembira ditambah lagi gembira, saking enaknya sudah. Tidak ada sedih sama sekali. Wis enak tol wis. Wala khatara fi qalbil basar,
dan tidak bisa terdetak dalam hati manusia. Saking enaknya. Nah, begitu pula sebaliknya Pak. Ahli neraka. Wa ahli nar bayasdan. Dan ahli neraka tak tambahi kok ya. Mohon jadi mereka. Apa? Husnan ila husni, semakin sedih dan semakin sedih. Itu namanya kaku, ada makhluk mutlak namanya kalau kita baca kaku seperti itu. Makhluk mutlak itu kata kerja yang diulang 2 kali dan pakai isim masdar. Farahun takkan ila farahun, husnun ila husni, gembira ditambahi mana gembira, berlipat ganda, mundoa namanya, lipat ganda. Begitu pula sebaliknya sinar rokok, husnun ila husni, sedih tambah sedih mana? Kalau bahasa kita itu apa? Kapok. Nah, terus kalau kemana? Kapok. Kapan kapok kamu jadi malaikat? Dikatakan oleh Rasulullah timunan itu menyentuh bagian kandang-kandang informatif lah. Ini bahasa sekarang bukan jual. Rasa knowledge begitu. Terus ya begitu. Rasa begitu. Nah, semakin ditambah sedih, tambah sedih, dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana jeleknya para penghuni neraka. Saya penghuni surga begitu betapa senangnya, gembiranya mereka ahli swarga. Tambahi terus. Sing sedih nonton ditambahi terus. Tadi dikatakan khuludun, kekal, fala mauta, dan tidak ada kematian. Sudah urus begitu. Nah, jenenge namanya jatuh betul Pak. Khuludun, kekal. Sing jenenge kekal itu ada batas. Wis Allah sudah. Wis gak malamane kok. Makanya sering kita bahkan alam rahim, alam dunia, alam barzah kubur. Nah, juga yang keempat ini alam akhirat, terserah Allah sudah. Ini loh iman itu betul. Nah kita ini di alam juga Mas ya. Alam apa ya? Alam dunia. Mulanya udah ke dunia. Ini alam dunia, saya ke dunia nih. Dunia kok saya ke dunia. Nah begitu aja. Ini urip alam dunia, udah delek dunia. Urip alam dunia, delek kok sama di alam barzah, di alam akhirat. Dunia kok saya ke dunia. Bisa tahu rasanya dulu, kok saya ke dunia. Nah gitu bahasa kita. Nah, bukan berarti nggak boleh mikir dunia ya. Gitu. Nah, akhrajahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu. Asy-Syaikhan itu Bukhari dan Muslim, sama dengan muttafaqun alaih. Asy-Syaikhan, Syaikhan itu artinya Syekhun Pak. Kemudian kita bicarakan tentang Syekh, Syekh orang yang dianggap tua. Syekhun itu tua. Habib itu orang yang dicintai. Makanya kalau ada Habib, ada Habaib itu. Habib itu orang yang dicintai, Habaib itu jamak taksir dari Habib, orang yang disukai, dicintai, diagungkan. Nek Syekhun itu artinya orang yang tua, senior dari segi umurnya, keilmuannya begitu. Nah, Syekh itu akhirnya. Dan itu berlaku orang Arab biasanya di dunia. Ini orang Jawa akhirnya nyai bagus bahasanya. Ini orang Jawa. Nah, itu ada lapor sebutan semua. Nah, dia sepuh kita bayai sepuh nisa, bukan sepuh Pak. Nah, gitu akhirnya. Inilah kemudian budaya ini, peradaban ini kemudian begitu mendunia sudah. Ada tingkatannya Syekh, kemudian Habib, nanti akhirnya. Dan Imam Mahdi terkenal
dibalik sama ustaz. Nah, itu adalah lakop sebutan saja semua. Jadi kiai pak, iki wae, ini baca iki wae. Itu syaitan. Jadi syaitan itu dua orang yang lebih dituakan dalam konteks istilah adalah Bukhari dan Muslim, artinya mutafakun alaih. Walau tulahuma wa Tirmidzi, kemudian begitu pula dilafalkan oleh Tirmidzi bimanahu, ya, sama maknanya. Taisirul Usul tersebut dalam kitab Taisirul Usul juz 14 halaman 21 cetakan tahun 1345 Hijriah. Jadi lama ini sudah. Pasal 5 tentang zikir syafaat dari bab kiamat. Jadi di situ kemudian diungkaplah bab kiamat di situ, sehingga diambilkan hadis dari itu. Dan ini kitab yang luar biasa. Jadi kalau udah hadis mutafakun alaih, Bukhari dan Muslim itu sudah tingkatan paling tinggi dan paling asah, paling sahih, paling benar. Nah, begitu. Makanya dikatakan syaihan atau Bukhari dan Muslim atau mutafakun alaih. Gitu. Wa an Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannah wa ahlun nar yaqulullah man kana fi qalbihi misqal habatin min khardalin min imanin wa ukhriju fa yakhrujuna al-hadis wa disinilah kemudian rahmat-rahimnya Allah muncul sudah. Apa Pak maksudnya? Tadi dikatakan hadis tadi kan malaikat diserahkan. Malaikat sampaikan yang penduduk neraka, mohon maaf penduduk surga kekal, penduduk neraka kekal, ya kan? Kemudian tambahlah yang penduduk neraka, penduduk surga kegembiraan, senang, bahagia. Begitu pula penduduk neraka. Sedihnya tambah sedih dan sebagainya, begitu berada. Nah, sekarang Allah kemudian tadi perintahkan malaikat, kemudian Allah akan memanggil. Kalau penduduk surga itu enggak disediani aju-aju. Ya disediani aju-aju mutahharatu. Apa itu Pak Tony aju-aju? Disediani jodoh. Mutahharatu sing suci. Itu nanti dilihat di surat As-Saff insyaallah. Kayak disediani. Iyalah, begitu. Artinya di situ. Nah, makanya kalau bertani ya. Disediani aju-aju azwaju mutahharah gitu. Maksudnya bilang dengar saya tadi aju itu. Ternyata kata azwaju. Azwaju mutahharah berarti gitu dari Pak Oleh. Azwaju itu pasangan-pasangan yang suci, yang bersih gitu. Jangan khawatir Pak Oleh. Iya. Bidadari itu lihat sampai diterangkan dalam tahwil dan mukhallatun, bahkan anak-anak kecil kita, mohon maaf, anak kita yang sudah menjadi kita itu akan menjemput kita. Al-wildan mukhallatun, anak-anak kecil yang sekedar di dalamnya tadi, yang tidak punya dosa sama sekali, akan menjemput orang tuanya dengan membawa ceret sendiri. Mapat lah istilahnya. Itu anak. Nah, kalau azwaju mutahharah sudah pasti. Ya bilangnya begitu. Dari Abi As-Sa'id Al-Khudri, Allah meridhai bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini qala berkata, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah," apabila sudah dimasukkan penduduk penghuni surga ke surga. Jelas ini Pak.
dimasukkan surga, jelas surga. Wa ahluna annar, dan juga penduduk neraka sudah. Sudah diadili semua. Jebret masuk tadi seperti hadis yang sebelumnya. Yaqulullah, kemudian Allah berkata, kata Rasulullah. Disinilah Allah menunjukkan rahman-rahimnya Allah dan ghafur pengampunnya Allah. Ketika setelah disiksa, dimasukkan juga. Sekarang yang ada di neraka, maka fi qalbi misqalu habatin min khardalin. Nah sekarang, itu bahasanya. Siapa saja yang di dalam hatinya ada amalan misqalu habatin seberat biji min khardal, sawi min imanin, dari iman mereka. Bahasanya sing mlebu neraka. Malaikat, mana bahasanya Allah, cari itu, ambil itu. Manusia-manusia yang punya dosa di situ, kemudian biar itu bahasanya dulu punya amalan dari imannya, iman walaupun seberat biji sawi min khardal. Biji sawi itu gak bisa kita bayangkan. Zaman kok biji sing paling cuwili itu. Gitu. Makanya guyonannya almarhum Zainuddin Abidin begitu. Cari itu, ambil itu. Oh iki dah. Biyen sing gitu bahasanya. Aduh, untungnya saya duwe syahadat. Oh, pas nikah. Lalu gitu kan. Untungnya saya duwe syahadat. Pas kapan? Pas nikah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan begitu akhirnya. Untungnya nikah, gak nikah. Tambah terus merokok. Nikah Tambah artinya apa? Ketulung syahadat tadi. Nah. Nah itu Pak. Kadang-kadang kalau kita ingat dulu almarhum Zainal Abidin, kadang-kadang begitu. Untung-untungnya orang ini masih nikah. Pegak-pegu kan gitu bahasanya. Pegak-pegu tapi untungnya bisa ucap Allah benar. Bersaksi bahwa. Nah itu kan untungnya nikah tambah lolos gitu bahasanya. Ini artinya apa? Allah menunjukkan penyayangan pengampunya terhadap orang yang mengaku sudah. Ini Pak. Makanya fa'uriju yang masih punya iman tadi, walaupun kecil sebiji sawi tadi, keluarkan mereka. Fa'uriju, malaikat, keluarkan mereka. Setok. Bayang tujuh, ketika dibuka tadi Pak, bayang tujuh mereka keluar semua butuh saking panasnya itu di dalamnya tadi. Ketika dikeluarkan Pak, itu gerbangnya dibuka, gerutuk apa Pak begitu ya? Bayang tujuh, mereka berbondong-bondong keluar. Makanya Pak, jadi kan kalau kita membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin bab tobat itu, jadi kan pasti pernah dengar. Ini Rasulullah sampai cerita. Nah ini, ya kan, cerita bahwa pernah dengar ada orang yang membunuh 99 orang. Pernah dengar betul? Nah, itu Nabi Muhammad yang cerita. Jadi di kitab Riyadhus Shalihin itu. Jadi ada orang jahat, wis gambarannya wis luar biasa. Bayangkan membunuh 99 orang, dan di kampung adalah kampung yang sudah jahat juga. Kemudian hatinya kepingin tobat. Tanya kepada orang-orang kampung, aku ingin berbuat baik. Tunjukkan aku terhadap orang alim yang bisa menunjukkan aku berbuat baik.
ditunjukkan Allah di sana. Namanya rohib. Rohib itu pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani yang berasal dari Madinah ditunjukkan. Rono Pak. Nah mungkin pendeta tadi, mohon maaf ngomongnya itu sengak, ngomongnya sengak. Ngomongnya gak halus, gak santun. Cerita, Pak Rohib, saya ini kepengen tobat. Saya sudah membunuh 99 orang. Saya ingin berbuat baik. Apa kata Rohib tadi pendeta tadi? Terus gak bisa. Orang ini orang yang paling durjana. Terus model kamu ini bahasanya begitu. Terus kalimatnya itu gak enak. Udah orang kepengen tobat dan pegawainya mateni orang digitukan, ya Pak itu. Saking marahnya Pak, gak kesukaan Pak. Ini kok jari apa itu? Ngomongnya aja begini, gak bisa kan, pasti gak akan diterima. Sudah rusak kayak begini, dibunuh, kakak dibunuh juga. Sampai satu. Nah, diteruskan kita ini, teruskan deh. Nah, coba nanti biar kita lakukan. Setelah itu Pak, teman-teman saudara sekalian, adakah orang alim yang bisa menunjukkan kebaikan? Karena orang tadi saya bunuh saja. Akhirnya Pak ditunjukkan ada. Kamu silakan datang ke Mekah. Kemudian di situ kamu akan ditunjukkan orang alim, orang baik, dan penduduk penduduk di orang Mekah itu, di kota Mekah itu adalah semuanya ibadah kepada Allah. Orangnya baik sekali. Datang, wis niat kepengen aktif dalam perjalanan. Dilalama dalam perjalanan tadi apa Pak? Mati meninggal. Belum Pak. Sama langsung lucu kayak. Nah, akhirnya apa Pak? Ketika meninggal tadi, ya kan, malaikatnya royokan Pak. Malaikat yang royokan. Kata malaikat yang jelek, mohon maaf, bukan malaikat yang jelek, malaikat pencatat amal yang baik dan jelek. Yang jelek itu ngomong di sini. Wah, ini harus dimasukkan catatannya ini. Mergono kok materi wong satu, burung lakoni apik belas. Sing jare malaikat pencatat yang baik, rahmat Allah. Jadi di situ semua dalam tes tadi pencatat malaikat pencatat rahmat dari Allah, dan yang kedua pencatat namanya siksa azabnya. Gambarannya malaikat pencatat apik, pencatat malaikat apa namanya? Elek. Begitu Pak. Sing malaikat pencatat amal baik tadi rahmat dari Allah, ya nggak bisa. Soalnya orang ini sudah punya niat untuk berbuat baik. Sing malaikat pencatat ya nggak bisa, ini modalnya gak beras. Modalnya orang ini jahat semua. Bayangkan 99 dimatikan, kemudian satu orang dimatiin, 100 sudah. Baiknya mau dicoba, mau bahasanya. Loh, tapi mau ini diniatkan baik untuk apa? Berbuat baik, bertobat. Ya nggak bisa. Iya. Nah, akhirnya apa? Allah memerintahkan malaikat lain. Ini macam cerita. Jadi Nabi itu ya luar biasa. Akhirnya apa? Sudah Allah memerintahkan. Sekarang silakan kamu ukur. Orang tadi meninggalnya karena itu adalah perintah dari Allah, diambil nyawanya tadi. Silakan ukur. Kira-kira lebih dekat mana? Ya kan, katakanlah ini
akune sing elek iki betapa kabeh. Perjalanan lah kok tekake iki gampangane di sini ini. Oh iya, ternyata ini meninggalnya sudah di alam yang lebih baik. Nah, akhirnya apa? Orang itu tadi dicatat oleh malaikat amal yang baik. Nah, ini loh Pak. Artinya apa? Orang yang jelek, selagi ada niatan baik dan ingin bertobat, Allah Rahman Rahimnya Ghafur tadi, pengasih, penyayang dan pengampunnya Allah ditunjukkan oleh Allah. Sepenting ada niatan dan bertobat tadi. Sehingga apa? Orang tadi dimasukkan yang baik. Catatannya itu masuk yang baik. Terus sendirinya kayak itu. Masalahnya Pak, kita ini nggak boleh ngakali. Kenapa Pak ngakali? Nah, itu jadi ngakali. Ini ngakali. Kalau orang tadi benar-benar kepengen niatan bertobat berbuat baik, insya-nya ada, tobatnya ada. Nanti sholat jamaah, akhirnya buat dalam, terus bicara oleh Allah baik kok. Bukan jadi ya, itu jadi ngakali. Akhirnya kok kita sudah kok, pada hari yang belum nol, gak jadi. Nah, kok bisa oleh niat kok. Itu jadi ngakali. Nah, ini loh muatan agama. Nah, sehingga hadis ini diteruskan, itu hadisnya panjang itu. Apa artinya akhirnya? Selagi, ya kan, matahari belum terbit di sebelah barat, berarti Allah masih tetap menerima taubat. Sampai kapan kita semuanya harus lalu ilim namanya Allah. Makanya surga istighfar. Nah, kembali ke hadis tadi. Orang yang punya amalan iman, walaupun seberat biji sawi, itu cari malaikat dan keluarkan, mereka akan berbondong-bondong. Itu kata Rasulullah, yang mana Allah tahu begitu. Nah, Rawahul Bukhari, hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi luar biasa, iman kan di situ, ya kan? Makanya alhamdulillah kita ini orang yang selalu dalam proses baik. Prosesnya baik apa? Mendapatkan taufik dan hidayah. Yang nomor 60 hadisnya yang apa maaf? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaquluna wa yuqtalun. Al-ayat atau pasal 111. Pak, Bu, sesungguhnya Allah. Innallaha itu artinya aku takkid namanya. Sesungguhnya Allah, sak temani Allah membeli, Pak. Istara yastari, membeli minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Apa? Anfusahum, jiwa raganya. Jiwa kita itu dihargai. Wa amwalahum, dan harta benda mereka. Siapa harta benda orang mukmin? Makanya bahasa kita, jiwa raga kita gak duwe apa-apa, jiwa raganya kita dibeli oleh Allah. Yang punya harta sifat dermawan hartanya. Bi anna lahumul jannah, bahwasanya sesungguhnya bagi mereka, bagi orang-orang mukmin tadi, apa pahalanya? Al jannah, yaitu surga. Disebabkan oleh apa? Yuqatiluna fi sabilillah fayuqtalun, yang mana mereka berjuang, berperang,
berjuang berperang itu pakai. Nah, setelah perang Badar Rasulullah ditanya oleh sahabat, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kita sudah selesai perang Badar. Yang mana perang yang paling besar? Tapi apa kata Rasulullah? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sebenarnya kita ini adalah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat malah bingung, isu sih Rasulullah. Perang yang begitu banyak, kita cuma 300, orang kafir berapa? 3.000. Ya kok isu dikatakan cilik? Para sahabat tanya, apa ya Rasulullah? Jihadul apa namanya, hawa nafsu. Kita ini perang melawan hawa nafsu. Itu yang paling besar. Nah, makanya tadi, ya kan, nafsu ini luar biasa. Nah, orang yang berperang di jalan Allah, fayaqulun, dan mereka membunuh berperang itu, fayaqulun, ataukah terbunuh, maka Allah akan memberikan balasan terhadap surga mereka. Saya kira itu aja. Mohon maaf, ihdinas shiratal mustaqim.